Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, apa kabar semuanya? Selamat datang di pembelajaran IPA Pak Beni Siswadi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang gerak lurus. Untuk KD pada hari ini adalah KD 3.2, menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Untuk KD 4.2 menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Materi gerak lurus meliputi 1. Pengertian gerak lurus, 2. Jenis-jenis gerak lurus. Gerak lurus dibagi menjadi 2, gerak lurus beraturan atau GLB, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB dibagi menjadi 2 lagi, GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Apa yang dimaksud dengan gerak lurus? Gerak adalah benda bergerak jika posisi berubah dari acuannya per satuan waktu. Pengertian gerak lurus. Gerak lurus adalah suatu kondisi di mana suatu benda berpindah menjauhi posisi titik acuan dengan lintasan lurus. Titik acuan adalah suatu titik untuk memulai pengukuran perubahan kedudukan benda. Adapun lintasan adalah titik-titik yang dilalui oleh suatu benda ketika bergerak. Suatu benda dikatakan bergerak terhadap benda lain jika mengalami perubahan kedudukan terhadap benda lain yang dijadikan titik acuan. Sehingga benda yang diam pun sebetulnya dapat dikatakan bergerak tergantung titik mana yang dijadikan acuan. Contoh penerapan gerak lurus dalam kehidupan sehari-hari. 1. Laju kereta api pada lintasan lurus. 2. Laju pesawat terbang di lintasan yang lurus di angkasa. 3. Mobil yang berada di jalan tol dengan lintasan lurus. Dan 4. Kereta cepat di lintasan lurus pada relnya. Gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap atau tanpa percepatan A sama dengan 0. Persamaan GLB, V sama dengan S per T, S sama dengan S0 plus VT, V sama dengan kecepatan benda, S0 sama dengan jarak awal benda, S jarak akhir benda. Rumus gerak lurus beraturan atau GLB. V sama dengan S per T, S sama dengan C kali T, T sama dengan S per V. Keterangannya adalah V sama dengan kecepatan satuannya meter per sekon, S sama dengan jarak satuannya meter, T waktu satuannya sekon. Berikut adalah grafik untuk GLB dan GLBB. Perhatikan gambarnya, GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Bagaimana cara membaca ticker timer? Cara membaca ticker timer: 1. Gerak lurus beraturan atau GLB, di mana antara titik yang satu dengan titik yang lain jaraknya sama dan tidak ada yang berbeda. Yang kedua adalah GLBB dipercepat. Jarak yang satu dengan yang lainnya semakin lama semakin rapat. Yang ketiga, GLBB diperlambat, di mana titik-titiknya semakin jauh semakin merenggang. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah secara beraturan. GLBB ada 2 macam, yaitu GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap. Persamaan yang berlaku adalah A sama
Vt min V0 per T. Vt sama dengan V0 plus A kali T. S sama dengan S0 plus V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Maka dapat dirumuskan V kuadrat Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A kali S. Contoh soal. Sebuah mobil bergerak lurus berubah beraturan dengan menempuh jarak 100 meter dalam 2 skor. Tentukan A. kecepatan mobil, B. waktu yang diperlukan mobil untuk menempuh jarak 25 meter. Jawab. Diketahui delta X sama dengan 100 meter, T sama dengan 2 skon. Ditanya adalah A. V kecepatannya berapa dan B. waktunya berapa jika delta X sama dengan 25 meter. Jawab. V sama dengan delta X per T sama dengan 10 meter per 2 skon sama dengan 50 meter per sekon. B. Delta X sama dengan V kali T. T sama dengan delta X per V sama dengan 25 meter per 50 meter per sekon sama dengan 0,5 skon. Berikut contoh soal. Sebuah mobil dikendarai dengan kecepatan 108 km per jam dalam waktu 15 detik. Hitunglah jarak yang ditempuh mobil tersebut dalam satuan meter. Penyelesaiannya diketahui I sama dengan 108 km per jam dijadikan meter per sekon, jadi 108 dikali 1000 dibagi 3600 sama dengan 30 meter per sekon, di mana T sama dengan 15 detik. Maka jarak yang ditempuh adalah delta S sama dengan V kali T. V 30 dan T-nya adalah 15. 30 dikali 15 sama dengan 450 meter. Berikut contoh. Tonton Suprapto, atlet balap sepeda Jawa Barat, dapat mengayuh sepedanya dengan kecepatan awal 10 km per jam pada suatu perlombaan. Atlet tersebut dapat mencapai garis finish dalam waktu 2 jam dengan kecepatan 20 km per jam kuadrat. Tentukanlah panjang lintasan yang ditempuh atlet tersebut. Berikut adalah jawabannya. Contoh soal berikutnya. Benda yang semula diam didorong sehingga bergerak dengan kecepatan tetap 3. Berapakah besar kecepatan benda itu setelah bergerak 5 sekon? Penyelesaiannya, awalnya benda diam, jadi V0 sama dengan 0, A sama dengan 3, T sama dengan 5 sekon. Kecepatan benda setelah 5 sekon adalah, rumusnya, Vt sama dengan V0 plus A kali T, sama dengan 0 plus 3 kali 5 sama dengan 15 meter per sekon. Berikut adalah contoh GLBB dipercepat dalam kehidupan sehari-hari. Apel jatuh dari pohon, seseorang naik sepeda di turunan, air terjun, meteor yang jatuh ke bumi, pesawat yang akan lepas landas. Adalah contoh GLBB diperlambat. Pada gerak ini, percepatan bernilai negatif atau benda mengalami perlambatan. Contohnya adalah 1. Gerak benda yang dilempar vertikal ke atas. 2. Gerak mobil yang direm. 3. Bola yang menggelinding di atas pasir. Nah, anak-anakku, kalian tadi telah mengikuti pembelajaran IPA dengan materi gerak lurus. Semoga kalian semuanya paham dengan materi tersebut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.